Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Permatasari dari tingkat 1 semester 2. Saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul wanita. Panggul merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam proses persalinan. Tulang panggul terdiri atas dua bagian. Bagian keras terdiri atas ini bagian keras. Bagian keras terbentuk oleh tulang-tulang. Dan ini bagian lunak. Bagian lunak itu terbentuk oleh otot-otot ligamentum yang fungsinya untuk mempermudahkan jalan lahir. Panggul ada dua bagian. Bagian keras terbentuk dari tulang-tulang dan bagian lunak terbentuk oleh otot-otot ligamentum. Panggul keras ini, pada bagian panggul keras itu dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian atas lebar ini disebut dengan pelvis mayor atau panggul besar yang fungsinya untuk menampung isi perut. Sedangkan pada bagian bawah atau panggul kecil itu disebut pelvis minor. Panggul kecil ini merupakan wadah alat-alat kandungan untuk menentukan jalan lahir. Panggul keras terdiri atas dua bagian. Panggul besar pada bagian atas itu juga dapat disebut dengan pelvis mayor. Kemudian panggul kecil atau pelvis minor yang menjadi wadah alat kandungan dalam pembentukan tulang panggul terdiri dari 4 buah tulang. Tulang panggul besar atau pelvis mayor ini dibentuk oleh 4 buah tulang. 2 tulang pangkal paha atau osaskae ini. Kemudian 1 tulang kelangkang atau os sacrum. Kemudian 1 tulang ossificus. Jadi 1, 2, 3, 4. Terdiri atas 4 buah tulang. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas ini tulang pangkal paha, ada bagiannya lagi. Tulang pangkal paha ini atau osaskae ini terdiri dari 3 buah tulang yang berhubungan dengan satu sama lain. Bagaimana sih kita bisa tahu dari mana tulang pangkal paha ini menjadi 3 bagian? Itu bisa kita lihat dari pembatasnya dari cawan yang berbentuk seperti mangkok atau acetabulum, atau tempat melekatnya tulang pangkal paha atau caput femoralis. Mana sih tiga tulang tersebut? Adalah yang ini, acetabulum ke atas atau disebut dengan tulang usus atau ossilium. 1 ya. Tulang berikutnya adalah tulang os ischium atau tulang duduk ke bawah. Ossilium atau tulang duduk. Tulang duduk ini yang menopang berat badan saat kita duduk, yang menyangga badan kita pada saat kita duduk. Itu disebut dengan os ischium atau tulang duduk. Kemudian acetabulum ke depan. Itu disebut dengan os pubis atau tulang kemaluan. Nah, ini kan tadi acetabulum ke atas. Di atas acetabulum ini namanya os ilium atau tulang usus. Os ilium merupakan tulang terbesar dari panggul yang membentuk bagian atas dan belakang panggul.
Pada bagian atasnya itu terjadi pada penebalan tulang yang disebut dengan crista iliaca. Ini namanya crista iliaca. Yang saya tunjuk ini namanya crista iliaca. Anterior itu di depan, sama dengan di depan. Posterior itu sama dengan di belakang. Di atas itu namanya superior. Di bawah itu namanya inferior. Ini tonjolan pada crista iliaca itu namanya tulang spina iliaca. Ini namanya spina iliaca anterior superior. Kemudian sedikit ke bawahnya itu terdapat tonjolan pada tulang yang dinamakan spina iliaca anterior inferior. Ini tadi namanya spina iliaca anterior superior karena dia di atas dan dia di depan. Pada bagian bawahnya, sedikit ke bawah itu terdapat tonjolan pada tulang yang disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Spina iliaca anterior inferior karena dia di depan dan karena dia di bawah. Kalau di atas namanya superior, kalau di bawah namanya inferior. Ini namanya spina iliaca posterior inferior. Pada bagian bawahnya, yang ini sedikit ke bawah dari spina iliaca posterior superior. Terdapat sebuah tonjolan yang namanya spina iliaca posterior inferior. Ini namanya spina iliaca posterior inferior. Di bawahnya itu ada cekungan pada tulang yang disebut dengan incisura ischiadica major. Pada osilium ini osilium ya, terdapat sebuah lajur yang disebut dengan linea inomita atau linea terminalis. Yang ini terdapat sebuah lajur yang disebut dengan linea limonita itu ini. Ini linea limonita kiri dan kanan atau linea terminalis. Ini menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Jadi kalau kita mau membedakan mana panggul besar dan mana panggul kecil, itu kita lihat dari linea ilinominata ini atau linea terminalis ini. Dia ini menjadi pembatas antara panggul besar dan panggul kecil. Pada osilium ini terdapat kiri dan kanan tulang usus ini terdapat tulang yang disebut iliaca. Sekarang kita bahas dulu tulang duduk. Masih di kita bahas yang namanya tulang duduk atau tulang ischium. Os ischium ini terdapat di bagian bawah tulang usus. Ini yang menopang berat badan kita saat kita duduk. Ini namanya os ischium atau tulang duduk. Pada bagian belakang ini itu terdapat tonjolan atau biasa disebut atau dengan pinggiran belakang yang berduri. Ini namanya spina ischiadica. Spina ischiadica ini tonjolan pada tulang duduk ini. Inilah yang memisahkan antara incisura ischiadica major dan incisura ischiadica minor. Di bawah dari spina, di depannya tulang duduk itu ada yang namanya os pubis. Tulang duduk atau os ischium ini
Dia dibatasi oleh yang namanya foramen obturatum. Foramen itu namanya lubang pada tulang. Lubang pada tulang ini namanya foramen atau foramen obturatum yang memisahkan antara tulang duduk dan tulang kemaluan. Tangkai tulang kemaluan. Ini tangkai tulang kemaluan yang menghubungkan antara os ilium dengan os pubis yang disebut dengan ramus superior ossis pubis. Ini namanya ramus superior ossis pubis. Sedangkan tangkai tulang kemaluan yang menghubungkan os pubis dan tulang duduk itu disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Foramen obturatum ini memisahkan antara ramus inferior ossis pubis. Kemudian kita ke ramus inferior ossis pubis. Kanan dan kiri itu membentuk arcus pubis. Ini namanya arcus pubis, membentuk arcus pubis. Jadi, tangkai tulang kemaluan, ramus inferior ossis pubis kanan dan kiri itu membentuk arcus pubis. Jadi, ini disebut dengan arcus pubis. Masih di tulang kemaluan, ini tulang pangkal paha kiri dan kanan itu disatukan dan dihubungkan oleh simfisis pubis. Ini namanya simfisis pubis. Tangkai tulang kemaluan kiri dan kanan ini tulang pangkal paha kiri dan kanan itu dihubungkan oleh yang namanya simfisis pubis. Ini namanya simfisis pubis. Sekarang kita pindah ke bagian tulang kelangkang atau ossacrum. Nih. Ossacrum. Sekarang kita bahas yang namanya ossacrum atau tulang kelangkang. Tulang kelangkang ini, ossacrum ini berbentuk segitiga. Nih. Berbentuk segitiga melebar di atas, mengecil ke bawah. Melebar ke atas dan meruncing ke bawah. Tulang sacrum ini terletak di sebelah belakang antara pangkal paha. Ossacrum ini terletak di bagian belakang antara tulang pangkal paha. Bagian panggul ossacrum ini itu terdiri dari 5 ruas tulang yang bersatu. Yang kita tunjuk ini melebar ke atas dan runcing ke atas ini terdiri atas 5 ruas tulang yang bersatu atau 5 ruas tulang yang bersenyawa. Bagaimana caranya kita tahu ini ada 5 tulang yang bersatu? Tulang pertama 1, tulang kedua, tulang ketiga, tulang keempat, dan tulang kelima. Terdiri atas 5 ruas tulang yang bersatu. Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ossacrum ini terdapat 5 ruas tulang yang bersatu. 1, 2, 3, 4, 5. Permukaannya ini cekung. Dari atas samping kiri dan kanan itu cekung.
Nah, pada bagian kanan dan kirinya terdapat sebuah lubang saraf. Lubang-lubang ini dilalui oleh urat-urat saraf yang disebut dengan saraf Prenkan-Hose atau dengan disebut pembuluh darah kecil atau disebut dengan foramina sacralia anterior. Kalau kita lihat dari belakang itu disebut dengan foramina sacralia posterior. Pada bagian belakang osaskum ini terdapat sebuah cuan-cuan. Cuan-cuan yang berduri ini disebut dengan crista sacralis. Pada bagian atas ini berhubungan dengan ruas tulang pinggang. Pada bagian osaskum ini terdapat sebuah tonjolan pada tulang. Ini terdapat tonjolan pada tulang. Bagian depannya ini disebut dengan tonjolan pada tulang. Ini disebut yang menonjol di depan ini disebut dengan promontorium sejajar dengan tepi simfisis. Tulang sacrum ini berhubungan dengan tulang pangkal paha. Ini tulang pangkal paha. Pada osaskum ini, ke samping itu berhubungan dengan tulang pangkal paha yang dihubungkan dengan perantara articulatio sacroiliaca. Bagian bawahnya ini terdapat sebuah persendian atau tulang yang menghubungkan antara osaskum dengan osigis, itu disebut dengan articulation sacrososigis. Putaran paksi dari kepala bayi ini bisa terdorong ke belakang sampai 1-2 cm. Makanya pada saat ibu melahirkan itu sakit karena ini bisa terdorong atau tergeser 1-2 cm ke belakang. Tujuannya kenapa? Pada saat kepala bayi itu akan lahir, itu akan terdorong sampai 1-2 meter ke belakang. Ini kenapa bisa begitu? Karena sehingga memperluas jalan lahir. Sekarang kita pindah yang namanya pelvis minor atau panggul kecil. Nah, dalam ilmu kebidanan, panggul kecil ini mempunyai arti penting karena merupakan tempat alat reproduksi wanita. Dan inilah yang membentuk jalan lahir. Ciri-ciri khas atau ciri penting dari jalan lahir ini, dia terdiri atas 4 bidang. Ini ya, yang lingkaran ini jalan lahir. Ini terdiri dari 4 bidang. Pintu atas panggul, ini pintu atas panggul. Bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Kita jelas satu-satu ya. Promontorium, kemudian sayap sacrum kiri dan kanan, articulation sacroiliaca kiri dan kanan, dan linea terminalis linea atau kiri dan kanan, dan ramus superior kiri dan kanan, dan tepi atas simfisis. Pintu atas panggul ini terdiri dari 3 ukuran. Dari ukuran 3 itu penting, ukuran muka belakang atau conjugata pera, ada ukuran melintang, ini ukuran melintang atau diameter transpera, dan ukuran serong ini atau diameter oblik, yang mana
mana itu merupakan ukuran muka belakang atau Konyugata pera itu terbentuk dari pinggir atas simfisis ke promontorium. Dari pinggir atas simfisis ke promontorium. Ini namanya ukuran muka belakang atau Konyugata pera. Ukuran dari panggul normal tepi atas simfisis ke promontorium itu ada ukurannya 11 cm. Panjang Konyugata diagonalis itu dari bawah tepi simfisis ini ke promontorium, dari bawah. Daripada pemeriksaan dalam itu bisa diukur dari tepi bawah simfisis itu ke promontorium. Ini ukurannya 12,5 cm. Untuk mendapatkan ukuran muka belakang dari Konyugata pera dari tepi atas simfisis ke promontorium ini, kita bisa mengurangi Konyugata dari tepi bawah ini dari promontorium. Tinggal kita kurangi dari 1,5. Oke. Dapatnya 11 cm. Sekarang kita masuk ke ukuran melintang. Jarak antara linea terminalis kiri dan kanan, jaraknya itu adalah 12,5 cm. Kemudian kita masuk ke ukuran serong. Ukuran serong itu atau ukuran oblik itu dari tuberculum sampai articulatio iliaca, sastro iliaca. Ini ukurannya 13 cm. Ukuran dari muka belakang itu adalah 13 cm. Sekarang berikutnya kita pindah ke bagian tengah panggul. Bagian tengah panggul ini itu ada dua ukuran, ada bidang luas dan ada bidang sempit panggul. Yang mana ukuran bidang luas panggul itu? Ya, pertama kita harus tahu mana bagian luas dan mana bagian kecil. Bagian luas itu dibentuk dari pertengahan simfisis pubis ke pertengahan acetabulum. Ini acetabulum ke pertengahan antara luas sakral 2 dan 3. Dari pertengahan simfisis ke pertengahan acetabulum dan pertengahan sakral 2 dan 3. Nah, itu adalah bidang luas panggul. Dia juga mempunyai ukuran muka belakang dari pertengahan simfisis pubis ke pertengahan antara sakral 2 dan 3 ini. 2 dan 3 ini di muka belakang. Itu ukurannya 12,75 cm. Kemudian ukuran melintang, jarak antara kedua acetabulum itu 12,5 cm. Sekarang kita masuk ke bagian sempit panggul. Bidang sempit panggul itu terbentuk dari tepi bawah simfisis ke spina ischiadica kiri dan kanan dan memotong tulang belakang osascrum setinggi 1-2 cm ke ujung sacrum. Ini bidang sempit panggul dari tepi bawah simfisis ke spina ischiadicum ke ujung osascrum. Ini ukuran muka belakangnya 11,5 cm. Jarak ukuran melintangnya
Ini jarak spina ischiadica, ukuran melintangnya adalah 10 cm. Maka inilah jalan lahir yang paling sempit ukurannya. Ukurannya 10 cm. Bidang ini merupakan titik putar dari PAP menjadi PBP. Bidang sempit ini merupakan titik putar bawah panggul menuju pintu bawah panggul. Pintu atas panggul ke pintu bawah panggul. Kemudian kita masuk ke ukuran terakhir, yaitu pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul itu dia merupakan sebuah bidang yang berbentuk segitiga. Pintu bawah panggul itu terdiri dari dua bidang, yaitu segitiga depan dan segitiga belakang. Ini segitiga depan itu membentuk arcus pubis. Membentuk arcus pubis. Dan yang ini segitiga belakang. Ini segitiga depan dan ini segitiga belakang. Segitiga depan ini membentuk arcus kubis, segitiga belakang ini ada ligamentum. Ada ukuran muka belakang itu dari tepi bawah simfisis, ini menuju ke tulang kelangkang atau ujung osas kubis, itu panjangnya 11,5 cm. Ukuran melintangnya jarak antara kedua tuber osiasticum atau tulang duduk kiri dan kanan itu ukurannya 10,5 cm. Kemudian ukuran sagittalis posterior. Ukuran sagittalis posterior itu dari ujung tulang kelangkang ini. Nah, pertengahan itu adalah ukuran sagittalis posterior, itu dibagi dua.